wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah sehat. Sehat, alhamdulillah. Baiklah Bapak, sebelumnya saya ingin meminta izin kepada Bapak untuk melakukan wawancara. Wawancara ini saya lakukan untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 5, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah Bapak berkenan untuk melakukan wawancara ini? Karena wawancara ini saya informasikan bahwa akan direkam Bapak. Bapak bersedia. Terima kasih banyak Bapak ya. Baiklah Bapak, seperti yang saya utarakan tadi ada tentang pengambilan keputusan. Sebelum memulai wawancara ini saya mau bertanya, apakah di sekolah yang Bapak pimpin ini pernah menemui kasus seperti kasus dilema etika atau kasus bujukan moral? Baik, Ibu. Jadi di sekolah di satu Orde Baru ini itu termasuk ada dilema etika yang terhadap siswa kelas 3 yang bernama James Berbiasa. Nah, siswa tersebut kami golongkan termasuk suatu masalah karena anak tersebut tergolong anak yang jahil dan selalu mengganggu teman-teman kelasnya. Kalau tuh dia mengganggu adik kelasnya, maka kami lihat itu termasuk suatu masalah yang berat. Malah di situ ada seorang wali murid itu melaporkan anaknya ke sekolah bahwa James selalu mengganggu anak beliau. Itu kami tanggap bahwa kesimpulannya adalah siswa ini adalah suatu masalah. Jadi mengapa Bapak menganggap bahwa dilema? Di satu sisi James ini kan memilih hak untuk tetap sekolah, tetapi di sisi lain mungkin orang tua siswa atau murid ini menginginkan juga kenyamanan begitu Bapak ya dalam proses pembelajaran. Dan ya bukan saja mengganggu kawan satu kelas seperti yang Bapak utarakan tadi, sudah mengganggu adik kelasnya ya begitu Bapak ya. Baik saja. Terima kasih, itu cerita yang atau kisah atau kasus yang sangat sudah termasuk posisi atau porsinya dilema ya Bapak ya. Baiklah, selama ini dari kasus yang telah Bapak utarakan, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Jadi melihat dari bahwa kasus dilema etika tersebut yang benar melawan benar itu, jadi merupakan situasi yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan tersebut, di mana dua pilihan itu benar secara moral, tapi bertentangan dengan tuntutan moral. Ya, benar tadi. Di satu sisi siswa ini kalau misalnya diambil keputusan, misalnya ya dikeluarkan, padahal dia kan punya hak untuk sekolah. Ya. Jadi misalnya itu kasihan ya Pak ya. Ya. Tapi di sisi lain untuk keadilan yang wali murid tadi datang dan begitu ya Bapak ya. Jadi dilema etika ini memang penting dalam mengambil keputusannya, karena kita ini yang posisi benar versus yang benar juga begitu Bapak ya. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ya. Jadi sebelum mengambil keputusan tersebut, jadi kami dalam mengambil keputusannya itu harus mengumpulkan fakta-fakta yang terjadi. Jadi siapa saja yang terlibat. Jadi untuk menganalisis suatu masalah itu atau perannya mana, kasus tersebut yang benar atau salahnya. Jadi membuat alternatif yang lebih baik. Iya, benar sekali Bapak. Baiklah Bapak. Nah, dari yang
diceritakan tadi tentunya kan ada langkah-langkah atau prosedur. Nah, jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini untuk penyelesaian kasus dilema etika tadi, Bapak? Ya, untuk mengambil suatu keputusan itu, jadi pihak sekolah harus mempunyai langkah-langkah, jadi tidak salah sepihak. Antara lain yaitu pertama mengidentifikasikan suatu masalah atau menganalisis suatu masalahnya dulu dan menentukan siapa yang terlibat. Selanjutnya menanyakan kepada pihak lain. Ada juga berdiskusi dengan warga sekolah. Terus membuat suatu alternatif solusi. Ya, selanjutnya itu ada menimbang dari berbagai sudut pandang sebelum membuat keputusan tersebut. Selanjutnya membuat keputusannya. Terakhir kami merefleksi suatu keputusan tersebut. Ya, langkah-langkah atau prosedur yang sangat mantap menurut saya. Lihat ya, jadi dalam mengambil keputusan tidak langsung, tetapi ada langkah-langkahnya dulu. Dan juga poin pentingnya itu ada kata-kata merefleksikan. Jadi sebelum keputusan itu final, tapi pihak sekolah merefleksikan dulu, menimbang dulu ya Bapak ya. Baiklah. Selanjutnya pertanyaan yaitu hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bapak? Jadi yang saya lakukan adalah menganalisis suatu masalah tersebut, kemudian saya dan biasanya dengan rekan guru lain untuk mengambil solusi atau alternatif suatu keputusan yang lebih tepat, yang lebih baik, dan menguntungkan suatu belah pihak, juga tidak merugikan pihak lain. Ya benar, jadi menguntungkan semua dan tidak ada yang merasa dirugikan. Jadi akhirnya nanti setelah keputusan itu dapat dilakukan dengan tanggung jawab penuh, begitu Bapak ya. Baiklah, ini seru sekali wawancara ini ya Bapak tentang dilema etika ini. Selanjutnya seperti yang Bapak utarakan pada kasus kita tadi tentang JMS tadi, pasti memiliki tantangan atau hambatan ya Bapak ya. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bapak? Jadi untuk tantangan dalam mengambil suatu keputusan itu kami adalah mencari keputusan yang terbaik, karena keduanya merupakan suatu masalah yang sama-sama baik atau benar. Jadi dalam keputusan itu kami tidak merugikan satu sama lainnya. Iya benar. Memang tantangan dalam kisah James tadi saya mau tantangan karena benar kata Bapak, benar versus benar atau benar melawan benar ya Bapak ya. Baiklah Bapak, selanjutnya yaitu apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak bisa menyelesaikan masalah itu misalnya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan, Bapak? Ya, jadi satu masalah tersebut kami lihat dengan suatu masalahnya. Misalnya masalah itu tergolong ringan. Jadi situ kami memutuskan bahwa masalah tersebut kami putuskan dengan di satu tempat. Sedangkan seandainya itu masalahnya tergolong berat, maka saya sebagai kepala sekolah tidak sendiri, jadi kami harus koordinasi dengan guru-guru lain atau pihak lain. Setidaknya kami sesuai dengan langkah-langkah tersebut. Iya, langkah-langkah yang telah Bapak utarakan tadi ya Bapak ya. Baiklah, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bapak?
Ya, untuk mempermudahkan untuk mengambil keputusan suatu masalah, kami atau pihak sekolah berkoordinasi dengan pertama wali muridnya, terus dengan guru-guru atau warga sekolah. Bila perlu kami mengundang ketua komite. Iya. Jadi keputusan itu bahwa kami tidak sepihak. Iya, jadi tidak mengambil istilahnya itu gegabah, tetapi juga melibatkan atau berkolaborasi dengan pihak-pihak tertentu, begitu Bapak ya. Tidak terasa ternyata sudah pertanyaan pamungkas atau pertanyaan terakhir dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi. Pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika Bapak? Ya, jadi yang dapat terpetik dari mengambil keputusan tersebut bahwa setiap keputusan pada dilema etika tersebut itu bahwa mengambil keputusan yang bijaksana dalam menganalisis sebuah masalah. Jadi untuk pertimbangan atau menentukan solusi yang lebih tepat dan baik. Iya. Ini intinya menjadi lebih matang lagi begitu ya Bapak ya dalam proses pembuatan keputusan. Aduh, ini seru sekali wawancaranya, tidak terasa sudah pertanyaan habis ini ya Bapak ya. Semoga apa yang Bapak paparkan atau Bapak jelaskan tadi bermanfaat dan dapat saya aplikasikan ya Bapak ya. Saya apresiasikan sangat cap jempol begitu ya, bahwa dalam mengambil keputusan ternyata pihak sekolah SD Negeri 1 Bali ini tidak mengambil dengan gegabah, tetapi dengan tidak egois dan juga dengan pikiran yang dingin Bapak ya. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas waktu luangnya. Semoga Bapak berkenan hati apabila nanti saya akan melakukan wawancara selanjutnya. Terima kasih Bapak, saya pamit, mohon izin, mungkin Bapak ada kegiatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak hari ini? Sehat, baik. Seperti wajahnya ya, saya semangat sekali hari ini. Baiklah Bapak, sebelumnya saya meminta izin terdahulu kepada Bapak untuk melakukan wawancara ini. Wawancara ini saya lakukan untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 5, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Apakah Bapak berkenan Bapak untuk melakukan wawancara ini? Ya, bersedia dan berkenan. Terima kasih banyak. Dan saya juga menginformasikan bahwa wawancara ini akan direkam, ya Pak ya? Iya, ya. Sebelum kita melakukan pertanyaan lanjutan, saya ingin bertanya, apakah di sekolah yang Bapak pimpin pernah mengalami kasus atau permasalahan dilema etika atau bujukan moral? Ya, ada di sekolah saya. Contohnya perlindungan siswa. Jadi ini pertanyaan bisa berlanjut ya Bapak ya, karena kan Bapak mengatakan bahwa pernah mengalami kasus seperti itu. Baiklah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Bapak? Ya, kalau saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum, Ya. apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah belum tentu benar lawannya salah. Ya. Namun jika masih dikatakan benar lawan benar, maka itu termasuk dalam dilema etika. Jadi berdasarkan pernyataan Bapak, dilema etika itu benar melawan benar begitu. Ya. Selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar yang seperti Bapak sampaikan tadi, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Ya, selama ini saya melakukan investigasi dari berbagai sudut pandang. Ya. Kemudian menimbang secara matang
mana yang paling benar. Ya. Dan keputusan itu, Baiklah, pertanyaan selanjutnya. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? ya selama ini saya melakukan identifikasi dari berbagai sudut pandang. Kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar. Ya. Dan keputusan itu tentunya menguntungkan banyak orang. Ya, jadi tidak ada yang dirugikan memihak salah satu ya Pak ya. Ya. Baiklah Pak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan untuk menyelesaikan kasus dilema etika ini Pak? Langkah-langkah yang pernah saya ambil dalam mengambil suatu keputusan antara lain menentukan penyebab permasalahan, lalu menentukan siapa yang terlibat, menanyakan kepada orang yang dekat dengan yang bersangkutan, lalu berdiskusi dengan warga sekolah, mencari solusi dan langsung mengambil keputusan. Jadi tidak langsung mengambil keputusan, ada langkah-langkahnya terlebih dahulu ya Pak ya. Baiklah Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Nah, biasanya saya menganalisis permasalahannya dulu, lalu menentukan solusinya sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku. Kemudian mengedepankan kepentingan orang banyak. Kembali lagi tadi mementingkan ini ya Bapak ya, kepentingan orang banyak. Baiklah, dalam penyelesaian kasus ini kan pasti Bapak pernah mengalami hambatan atau tantangan ya Bapak ya. Jadi hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etik? Ya, yang jelas banyak sekali tantangan di dalam mengambil suatu keputusan. Tetapi kita mencari keputusan yang terbaik atau yang lebih baik. Karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Iya. Benar sekali. Baiklah Pak ya, sepertinya ini seru nih ya. Iya, tanyanya Bapak ya pertanyaannya. Apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam Bapak menyelesaikan kasus dilema etika ini? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau Bapak memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak jalankan? Oh, kalau itu tergantung dengan kondisi dan permasalahan untuk memutuskan masalah yang ringan. Iya. Nah, biasanya langsung saya selesaikan kalau ada permasalahan yang ringan. Yang ringan ya Pak ya. Nah, tetapi apabila masalah itu agak berat, maka harus kita lakukan langkah-langkah untuk menyelesaikannya. Iya, jadi kalau ringan langsung ya Pak ya. Kalau misalnya berat, istilahnya Bapak melaksanakan sesuai langkah-langkah yang Bapak utarakan tadi ya Pak ya. Iya Bapak. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika Bapak? Oh, itu biasanya saya melibatkan warga sekolah seperti guru, orang tua murid, dan bahkan orang-orang yang dekat dengan yang bersangkutan. Iya. Nah, terus mencari solusi terhadap permasalahan dalam mengambil keputusan. Jadi melakukan koordinasi sama dulu Bapak mengajak guru-guru atau rekan-rekan di sekolah ya dengan wali murid ya Pak ya. Iya. Ini sepertinya sudah mau ke pertanyaan terakhir ya Bapak ya. Ya. Dari sebuah hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam menyelesaikan keputusan dilema etika ini Bapak? Ya, dalam pengambilan keputusan saya berusaha menjadi orang yang lebih bijaksana dan mempertimbangkan segala sesuatunya sesuai dengan langkah-langkah yang telah dilakukan seperti yang telah disebutkan tadi. Semoga ini ilmu-ilmu Bapak ini bisa saya terapkan nanti ya Bapak ya. Baiklah Bapak, ini sudah sampai ke sesi terakhir. Saya mengucapkan
mengucapkan banyak terima kasih atas waktu Bapak telah kisahnya meluangkan waktunya untuk membantu saya mata wawancara. Saya izin dulu ya Bapak ya. Selamat melakukan aktivitas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu hari ini? Baik-baik saja. Sepertinya hari ini semangat. Iya. Iya baiklah Ibu ya. Sebelumnya saya ingin meminta izin dulu, meminta waktu kepada Ibu. Saya hari ini akan melakukan wawancara kepada Ibu untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 5, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Sebelumnya apakah Ibu berkenan Ibu untuk melakukan wawancara ini? Insya Allah bagi saya siapapun saya ikhlas, saya bisa menjawab, saya jawab sesuai dengan hati nurani saya. Dan sebelumnya juga saya ingin menginformasikan bahwa kegiatan kita hari ini akan direkam ya Ibu ya. Iya boleh. Baiklah. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah pernah terjadi kasus di sekolah yang Ibu pimpin ini, kasus seperti dilema etika Ibu? Semenjak saya jadi pimpinan di sekolah, mana-mana saya sebagai pimpinan pasti menemukan masalah-masalah baik dilema etika, moral, apapun pasti kita menemukan. Tapi saya sebagai pimpinan tidak mudah mengambil keputusan. Baiklah. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang termasuk ke dalam dilema etika atau bujukan moral tadi Ibu? Iya. Untuk memasuki kasus tersebut, saya selalu ingat membandingkan antara moral dengan etika. Itu memang etika itu dapatnya moral itu berdasarkan etika. Etika itu sesuai dari pribadi anak ataupun pribadi seseorang. Etika itu karakter. Iya. Jadi kita harus tahu juga, jangan mudah memponiskan Iya. dalam antara moral dengan Jadi Ibu melakukan analisis. analisis. Ya. Iya. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan tadi Ibu? Nah, masalah mengambil keputusan itu tidak bisa saya langsung mengambil keputusan. Walaupun itu benar sama benar, salah atau salah, benar dengan salah, saya tidak bisa. Saya sebagai pimpin berarti di bawah saya ada bawahan, jadi dengan sesama guru, wali murid, dengan sesuai dengan yang bersangkutan langsung bisa. Jadi tidak bisa lah mengambil keputusan sendiri. Nah, tadi dijawab nomor 2 tadi kan bahwa Ibu tidak bisa langsung ya Bu ya. Iya. Jadi ada langkah-langkahnya ya Bu atau prosedur. Nah, langkah-langkah apa yang biasanya Ibu lakukan Ibu? Oh, langkah-langkahnya kalau kamu mau contoh dengan saya, pertama kita panggil secara lisan berupa teguran. Baru kita setelah itu tidak digubrisnya atau tidak diterimanya, berarti kita mengambil keputusan secara tertulis. Setelah tertulis tidak berhasil juga, berarti kita langsung kita panggilkan yang berhak seperti komite, wali murid, guru, kepala sekolah harus dipilihkan. Itu langkah yang terakhirnya, baik atau buruknya. Sudah langkah yang sudah tepat sekali berarti Ibu ya. Ya. Selanjutnya, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Yang efektif sekali itu terutama kita yaitu berusaha sebaik mungkin bagus. Setelah itu kita bertanggung jawab lah Ya, betul. atas apa yang kita bicarakan pada yang bersangkutan. Berarti bertanggung jawab atas Bertanggung jawab, keputusan yang iya, tadi. bertanggung Ya. jawab. Ya. Nah, setiap permasalahan itu kan punya tantangan atau hambatan. Iya. Jadi
hal-hal yang selama ini yang merupakan tantangan atau hambatan dalam pengambilan keputusan yang Ibu alami apa Ibu? Tantangan itu sebenarnya banyak, tapi kita harus berendah hati. Jangan kita mudah emosi, mengambil kebijakan sendiri. Kita harus berhati yang dingin. Itulah kebijakan kita. Jangan terlalu ego tersendiri. Iya, iya. Jadi mengontrol diri. Mengontrol ya, Bu. diri, jangan terlalu Iya. Jadi kalau kamu mau mencontohi saya itu, Iya, iya. walaupun guru itu langsung poniskan siswa ini keluar, saya belum tentu saya Iya, mau iya. keluarkan. Jadi hambatannya itu ya namanya dilema tadi ya, Bu, ya. Jadi misalnya guru ini sepertinya mau langsung, langsung. tetapi Ibu tetap rendah hati, Iya, tetap rendah hati. berpikir tenang tadi bahwa tidak langsung memvonis, Iya, tapi iya, iya. berpihak kepada murid ya, Bu, Dengan ya. murid, dengan guru, kalau bisa jangan diponis semua, baik guru maupun siswa. Kalau bisa siswa itu dengan guru berubah apa yang kita tindakan dengan siswa tersebut. Bila perlu, kalau saya perlu, siswa pernah melawan guru Ya, karena egonya tinggi iya. kan. Langsung kata saya, kamu yang salah ya, kamu harus minta maaf dengan itu dulu tadi. Nah, akhirnya siswa itu minta maaf, Pak Ibu, memang saya salah. Pernah baru-barusan ini, Oh, baru-baru ini. siswa ini karena egonya tinggi. Kalau koreksi dari keturunan keluarganya, emangnya budak itu Latar belakang. latar belakangnya. Jadi hambatan tadi bisa dari rekan-rekan guru yang kadang memang susah menerima, terus itu juga dari latar belakang siswanya Siswa. ya, Bu, ya. Iya, iya. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema ITK tadi? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, Bu? Bentuk atau prosedurnya? Kalau masalah jadwal, masalah prosedur kegiatan apapun masalah di sekolah, baik guru ataupun apalagi dilema itu etika. Kalau mudah selesai di hadapan saya, langsung saya selesaikan keputusan langsung. Tetapi kalau ternyata dia yang bermasalah itu berat menerima himbauan dari saya, berarti saya diberikan jadwal. Iya, iya. Kamu hadap saya bersama orang tua Anda. Langkah-langkahnya, jangan kamu langsung budak itu dimarahin, ditampar, bukan kita kalau tidak menurut kata kita. Jangan. Itu namanya. Jadi sesuai dengan kondisi. Sesuai Jadi dengan kondisi. kalau memang masalah itu ringan, berarti kan bisa langsung Bisa selesai. Kalau misalnya kasus ini berat, benar kata Ibu tadi membuat jadwal. Jangan dimarahi. Iya, iya, iya. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, atau Ibu melibatkan orang lain atau guru-guru seperti itu, Ibu? Yang pertama, kalau masalah itu terutama saya sendiri. Ya. Kalau tidak terpecah dengan saya sendiri, baru saya melemparkan sama guru dengan komite dan seluruh organisasi sekolah ini. Kalau saya tidak bisa, tapi kalau saya bisa, saya laksanakan. Untuk kerjasamanya tetap kita berorganisasi kerjasama. Oh, masalah ini bagaimana gitu. Jadi kita tidak bisa mengambil hak kita sendiri karena organisasi. Jadi tetap berkoordinasi ya, Bu, Iya, ya. berorganisasi. Aduh, seru sekali ini ya wawancaranya hari ini. Ini sudah sampai pertanyaan terakhir. Iya. Ya, dari semua yang Ibu sampaikan kepada saya, kira-kira Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu selama menjadi kepala sekolah dalam mengambilkan keputusan untuk kasus dilema etika ini, Ibu? Oh, pengalaman saya selama saya jadi kepala sekolah, tidak ada kasus itu selesai semua. Iya. Tidak ada budak itu yang merasakan pindah berhenti gara-gara dimarahi ataupun dikasih bagaimana, sehingga baik guru maupun siswa saya tidak ada masalah. Kalaupun ada masalah dilema itu biasa-biasa. Manusia ini tidak luput dari kesalahan, dari kehilapan. Seorang pemimpin harus bijaksana. Jangan mudah mengambil keputusan langsung di depan guru-guru
di depan siswa kita bermuka manis lah, walaupun di rumah kita ada masalah. Jadi masalah di rumah jangan dibawa ke sekolah. di sekolah ataupun di tempat kita bekerja. Itu sebagai pesan saya kepada kalian. Kalau saya merasa ketikan Anda bagus, turunkan. Kalau tidak bagus, jangan turun. Saya jadi menangkap bahwa bertanggung jawab ya Bu ya, jadi pengalaman yang bisa saya petik menjadi orang bijaksana. Dan benar kata Ibu tadi, harus menggunakan pikir yang dingin dan jangan ego. Aduh, sangat seru. Terima kasih banyak, saya banyak pengalaman hari ini. Sambutan Ibu yang sangat hangat hari ini, jadi bersemangat dalam melaksanakan tugas ini. Ibu, saya mengucapkan pesan saya ya kepada adik, karena saya sudah diwawancarakan, ada gunanya untuk adik. Semoga ya itu apa yang cita-cita kalian, insya Allah saya doakan tercapai. Amin, amin. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya dan kesempatannya. Ya Bu, mungkin saya permisi dulu. Ibu juga ada kegiatan. Saya permisi dulu ya Bu ya.